Hai semua, apa kabar? Kita ketemu lagi di Q&A Poltekun batch kedua hari ini ya. Pertemuan yang lalu kita udah membahas di batch 1 tentang rekam medis elektronik, dan alhamdulillah banyak nih yang masih tanya tentang rekam medis elektronik. Lalu saya kumpulin, dikelompokkan. Batch 2 ini saya mau fokus membahas tentang hak akses pasien. Jadi ya kalimat tanya sih ada banyak ya, tapi kalau dikumpulin ya tentang itu, nanyanya tentang hak akses pasien dalam rekam medis elektronik. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya saya kumpulkan lagi, kelompokkan lagi, insya Allah pada batch berikutnya, gitu ya. Baik, tentang hak akses pasien. Ini sebenarnya terkait dengan berbagai macam regulasi. Ya. Pertanyaan mendasarnya, pasien boleh nggak sih mengakses, melihat, dan seterusnya tentang rekam medis dia? Dalam hal ini berarti rekam medis elektronik si pasien tersebut. Ya. Gini, kita nggak bisa menghindari lagi bahwa pelan-pelan sampai tahun 2024 dan tentunya berlanjut nanti terus ya, kita sedang mewujudkan rencana strategis dari Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020, dan sudah ada perubahannya ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2022. Nah, masih baru nih. Dalam rencana strategis tersebut sudah disampaikan, dituangkan bahwa rekam medis akan diwujudkan dan dikembangkan menjadi rekam medis elektronik dan terintegrasi. Artinya ada komunikasi data, ada saling tukar informasi atau health information exchange antara satu fasilitas pelayanan kesehatan dengan vaskes yang lain, ya, antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Nah, terkait dengan kondisi itu, lalu muncul tadi pertanyaan, sebagai pasien yang katanya sebagai pemilik dari informasi di dalam rekam medis, boleh nggak sih mengakses rekam medis elektroniknya, gitu ya? Yang pertama, saya ingin bahas dulu tentang apa sih maksudnya akses. Satu kata akses itu rupanya bisa dipecah lagi menjadi beberapa pengertian yang lebih mendetail. Bahwa pada waktu kita mengakses sesuatu, dalam hal ini berarti informasi ya, dalam elektronik gitu, kita mengakses suatu file, maka bisa aja itu berarti sekedar membuka, membaca. Bisa juga itu berarti menambah, mengubah, menghapus, mengurangi. Akses bisa juga berakhir dengan mencetak, bisa juga mengunduh, mengambil, atau meneruskan, ya, forward. Nah, jadi yang mana yang dimaksud akses? Teman-teman di rumah sakit, kebijakan tentang hak akses pasien yang disusun menjadi kebijakan direktur tentang hak akses pasien ya, begitupun di puskesmas, di klinik, maka kata akses ini sangat saya sarankan untuk diperjelas. Mari bayangkan kalimat pasien memiliki hak akses terhadap rekam medis elektroniknya. Ini hak akses yang mana? Oh, ternyata hanya boleh membuka dan membaca. Oh, ternyata boleh sampai mencetak. Oh, ternyata boleh mengcopy. Oh, ternyata boleh meneruskan atau forward dan seterusnya, bahkan sampai boleh menghapus. Yang mana yang dimaksud dengan hak akses dalam kebijakan tersebut? Nah, ini perlu dipahami sehingga tidak nanti terjadi selisih paham. Yang kami maksud hanya begini, loh saya kira begitu. Nah, kalau udah saya kira dengan yang kami maksud, ini berarti udah ada selisih. Ya, beberapa batasan menurut Permenkes nomor 269 tahun 2008 disebutkan di situ di suatu pasal bahwa rekam medis itu milik rumah sakit, ya. Tapi isi rekam medis milik pasien.
dan diberikan dalam bentuk ringkasannya. Nah, perhatikan kalimat itu, diberikan dalam bentuk ringkasan. Ini berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 atau di Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang pengelolaan perumah sakitan. Ya. Di situ disebutkan bahwa isi rekamedis milik pasien dan pasien memiliki hak untuk mengakses rekamedisnya. Nah, tidak ada batasan dalam bentuk titik-titik tadi itu. Oke. Nah, di sini berarti ada ketidaksamaan batasan antara Permenkes 269 tahun 2008 dengan peraturan regulasi yang lainnya. Ya. Masih saya sebut Permenkes 269 walaupun katanya sudah hampir banget diganti, tapi karena belum diganti ya saya sebut aja dulu, gitu ya. Nah, itu sebabnya peraturan hak akses ini perlu diperjelas dan dipertegas. Apabila fasilitas pelayanan kesehatan memberi hak akses sebatas apapun ya, memberi hak akses kepada pasien, maka yang umum dilakukan adalah dengan cara memberi menu khusus atau aplikasi lepas yang sering disebut patient portal, ya. Sehingga pasien tidak langsung mengakses melalui aplikasi utama seperti yang muncul di layar rumah sakit, tapi melalui aplikasi kecil yang khusus untuk pasien, ya, patient portal. Contohnya sama seperti pasien mendaftar, ya memang fungsinya aplikasi itu buat daftar aja, nggak bisa buat yang lain-lainnya. Nah, itu juga hanya untuk mengakses tentang prosedur teknis, bagaimana aktivasinya, bagaimana mendaftarnya dan seterusnya, nanti kita bahas di tempat yang lain. Tapi artinya pasien disediakan jalur khusus untuk mengakses ke dalam rekamedisnya. Jangan lupa, selain pasien, banyak pihak lain juga yang mungkin membutuhkan akses kepada rekamedis, dalam hal ini rekamedis elektronik. Dokter misalnya. Nah, ada konsep bahwa dokter memang berhak untuk membaca, membuka, mengisi, mengganti, ya, bagaimanapun area yang dia butuhkan. Tapi hanya pada rekamedis pasiennya. Seorang dokter di rumah sakit katakanlah bukan berarti dia memiliki hak bisa membuka rekamedis pasien manapun di rumah sakit tersebut. Tidak, hanya pasien-pasien beliau sendiri. Ya, kalau dia tidak terlibat dalam pelayanan terhadap seorang pasien, pasien X misalnya, maka mestinya dokter ini tidak bisa membuka rekamedis pasien X tersebut. Dari sisi yang lain lagi, rumah sakit, puskesmas, klinik dan sebagainya atau fasienkes gitu ya, fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengelola sistem rekamedis elektronik tersebut, maka perlu membaca dan memahami peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 yang sudah diperbarui menjadi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang PSTE, ya, pengelolaan sistem dan transaksi elektronik, gitu. Rumah sakit, puskesmas, klinik sebagai PSE, pengelola sistem elektronik, perlu memahami hal tersebut karena yang dikelola adalah data publik. Nah, sehingga dari satu sisi pasien punya hak untuk mengakses, di sisi yang lain pengelola memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya. Sedetil apa penjagaannya dan sebagainya, nanti kita bahas di batch berikutnya deh. Oke, nah itu dulu yang akan saya bahas, yang sudah saya bahas ya di batch kedua ini, yaitu tentang rekamedis elektronik, utamanya berfokus pada hak akses pasien, dokter dan pihak lain terhadap rekamedis elektronik tersebut. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan memperjelas apa yang ditanyakan oleh teman-teman. Terima kasih atensinya. Saya tunggu pertanyaan selanjutnya dan kita bahas pada Q&A Poltekun batch berikutnya. Selamat sore semuanya. Makasih.